Tempuran, Polsek Tempuran. Terus ini teror nih. Barang bukti ini adalah juga surat-surat penting nih. Surat penting, undangan ya, undangan oleh dinas, terus penugasan, surat penugasan untuk konsultasi, surat kuasa ini dan lain sebagainya. Surat kuasa khusus dengan ini saya, nama Solikul Hadi, ya, pekerjaan swasta memberi kuasa kepada seseorang atas nama Hartini Euro Pajar. Ini pekerjaan kuasa insiden LKM Arum Taylor Cawangnya untuk melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara pidana maupun perdata terhadap klien sesuai dengan pasal 1813 KUH Perdata, memberikan kuasa large giving arbitrary mediasi sebagaimana tertera dalam perjanjian mengikat yang tidak bertentangan dengan undang-undang, susila dan ketertiban umum. Ya, ini bisa untuk dijadikan pegangan. Lalu ini surat-surat juga, surat-surat yang harus dilampirkan. Terus dari Polda ini, ya, ini juga semua saya sampaikan apa yang terjadi pertama kali, yaitu terkait dari beberapa hal melalui KPKPN surat K3557 PMT 12/2013 Jumat 23 Desember 2011. Ini laporan kehilangan keluarga, yaitu dengan hormat, negara ini adalah negara hukum, tempat bernaung seluruh warga Indonesia. Negara ini adalah negara yang berpayung hukum di mana rakyat harus mendapat perlindungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, ya, baik diminta ataupun tidak, atas tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi. Ini saya, Solikul Hadi, melaporkan atas tindak sewenang-wenangan oknum anggota Polres Pati atas nama Bambang Permadi yang bertugas di Satreskrim Polsek Sukolilo Polres Pati dengan ciri-ciri berkulit putih, tinggi badan 170 cm, badan tegap di atas mata dahi kiri, ada bekas luka, mulut agak ke depan, diduga beralamat di Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo Pati, masih keluarga Dukun Sri Tomo, di mana oknum polisi tersebut telah merampas, menculik, membawa lari anak dan istri saya atas nama Indah Wayu Widiawati dan Hilda Fitri Ayu Dismayanti. Kejadian terjadi di TKP Jalan antara Tlogoayu sampai dengan Gabus, tepatnya di Desa Mojolawaran Gabus, setelah kami mengikuti pengajian dan silaturahmi. Sebagai akibatnya kami dirugikan, kehilangan anak dan istri saya selama 10 tahun berjalan, dan hingga sekarang masih putus kontak, belum ada penyelesaian hingga hari ini. Saya diteror dan diancam oleh kurir-kurir saudara Bambang Permadi dan diancam untuk tidak melaporkan ke pihak-pihak yang berwajib dan berwenang, termasuk akan membunuh anak dan istri saya jika saya terus melapor kepada yang berwenang. Bahwa perlu diketahui, nama istri saya Indah Wayu Widiawati, MPD, seorang guru SD 03 Tambak Romo, umur 37 tahun, dan anak saya Hilda Fitri Ayu Dismayanti, kelas 4 SD 11 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta keadilan, tanggapan serius dari berbagai pihak yang berwajib,
untuk segera menindaklanjuti laporan saya dan mensikapi atas tindakan melanggar hukum dan mempermainkan hukum yang dilakukan oleh oknum aparat, di mana oknum aparat tersebut telah mencoreng nama dan citra baik Polri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini kami memohon agar negara segera melakukan tindakan berkenan menghukum anak buahnya dan memberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih. Saksi atau pelapor korban, Solikul Hadi SAG SPD. Tembusan Presiden Joko Widodo, Kapolri di Jakarta, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Pati, dan yang terkait. Untuk hal ini kami sudah melakukan langkah-langkah, yaitu menyelidiki secara konsisten sejak kejadian tersebut bahwa selama ini korban ditelantarkan oleh kejadian ini dan sungguh-sungguh dirugikan. Yaitu kami sudah melaporkan terkait yang ada kaitannya dengan kasus ini, yaitu meminta alas hak insentif tunjangan suami yang harusnya diperoleh dari saudari IWW yang diselewengkan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo atas nama Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, bahwa selama ini korban, yaitu kami yang berhak menerima, sudah menanyakan atau mempertanyakan soal keberadaan alas hak tersebut. Namun saudara Sutopo melalui bendara gajinya menghindari pertemuan dan belum bisa untuk diajak bicara, dan sampai dengan sekarang tidak pernah ada kejelasan yang harus dilakukan kepada kami dan tidak pernah adanya serah terima kepada yang berhak, yaitu saudara Esa, malahan mengalihkan upaya gugat cerai bermasalah, lalu melempar tanggung jawab tanpa diberi rekomendasi dengan kejadian ini. Atas petunjuk dari Polres Pati, Pidum, saya diminta untuk membuat laporan ke Kepolisian Polres Pati agar diberi SP2B untuk bahan penyelidikan dan penagihan oleh pihak membantu, dan permohonan penyidikan terkait dengan korupsi dan penyelewengan dana insentif tunjangan suami yang seharusnya didapatkan oleh saudara Solikul Hadi. Permohonan saya mohon dengan sangat hormat Tipikor Kejaksaan dan bersama-sama menyelidiki adanya dugaan penyelewengan dana-dana lainnya dan modus yang serupa yang dialami yang lain yang dilakukan oleh saudara Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, di mana saudara Sutopo tersebut diduga selewengkan barang bukti dan menyelewengkan bantuan-bantuan lainnya, termasuk dana-dana pemerintah dan oleh tersangka dan oleh lainnya. Saya juga mempertanyakan sudah lebih dari 6 kali kepada saudara Sutopo, baik konfirmasi tatap muka secara langsung di kantor maupun melalui HP, tetapi saudara Sutopo berkelit menghindar, beralasan dan membuat alibi palsu, mengalihkan pembicaraan dan tidak menemui secara baik-baik. Saudara Muhammad Sutopo nomor teleponnya 082324720776. Keterangan tambahan bahwa dalam konfirmasi klarifikasi saudara Muhammad Sutopo melalui HP, pertama, bahwa saudara Sutopo mengatakan bahwa urusan pemecahan insentif tunjangan gaji memang tugas dan wewenangnya. Redaksi ini klarifikasi pertama. Yang kedua adalah di konfirmasi kedua dia mengalihkan pembicaraan dengan mengecoh urusan gugat cerai dan mengatakan saudara klien menderita gangguan jiwa. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa terpaksa melakukan hal itu dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan karena ditekan oleh bawahannya atas nama ibu tersebut dan terpaksa menandatangani gugat cerai. Ini adalah alibi atau modus. Dalam klarifikasi keempat, Sutopo mengatakan silakan urus kalau bisa, nanti tunggu di Kejaksaan Pengadilan nanti biar diurus
sama kejaksaan dan pengadilan. Yang kelima, dia mengatakan kalau kasusnya penyelewengan itu sudah dilimpahkan bupati, maka mengecoh melalui anak buahnya Tono Dahlan Istanto. Selanjutnya keenam, Sutopo mengatakan bahwa dia tidak mau bertanggung jawab dan berurusan dengan polisi maupun dengan yang berwajib dan dengan Didik, nama panggilan Solwadi. Setelah itu dia tidak bisa dihubungi lagi. Demikian laporan dan permohonan. Keterangan saya ini saya buat, mohon ada upaya penyelesaian dan atas kasus ini kami sampaikan terima kasih. Jadi saya akan menggali akar permasalahan ini mulai dari kejadian, yaitu kejadian penculikan, perampasan, dan perampokan yang dilakukan oleh Bambang Permati oknum anggota Polres Pati, yang waktu itu masih berkaitan dengan itu. Ya. Jadi ada kronologi yang harus kita bandingkan sebagai pembanding atau penjelas adanya upaya pembuktian bahwa di situ ada unsur-unsur kriminal yang sulit kita teliti kalau tidak bekerja dengan yang berwajib, karena bagaimanapun saya harus menjelaskan di mana ibu saya juga jadi korban penipuan saudari Wiwi, paman saya jadi korban, tetangga saya jadi korban, teman-teman dekat saya jadi korban. Modusnya jelas infiltrasi atau semacam bujuk rayu atau pungdamah yang dilakukan oleh saudari Wiwi ini. Bahkan instansi dinas saja tidak bisa mengatasi. Instansi dinas pendidikan Kecamatan Tambak Romo tidak mampu mengatasi perbuatan saudari tersebut, dan pembuktian apa yang kita butuhkan kepolisian, kami siap untuk membantu. Untuk itu kami mohon petunjuk yang pada intinya harapan kami Polsek maupun Polres di Pati dalam hal ini bersedia serius untuk mendalami berbagai kasus unsur-unsur penipuan dan kejahatan yang dilakukan oleh saudari WW. Sebagaimana laporan saya, Ceki, Ibu Hartimi, dan Kapolsek terkait, bahwa modus lain dilakukan oleh IWW adalah modus gendaan atau pelakor atau overspell, perselingkuhan masif, kawin lari, kawin gelap, lalu menguras aset laki-laki tersebut, lalu meninggalkan lagi setelah mendapatkan. Yang pasti saya siap untuk dilakukan konfrontasi atau confronted dalam menghadapi kasus ini dengan segala kekurangan dan harapan keadilan. Dengan harapan keadilan dapat ditegakkan dan IWW ini dapat ditetapkan sebagai tersangka.